Sebelumnya saya ingin bertanya. Yang masyarakat asli sini mana? Angkat tangan coba. Oke, cukup. Saya pengen tanya satu pertanyaan. Kenapa mobil kok nggak boleh dimasukkan ke dalam sini? Itu pertanyaannya. Katanya dilarang sama anak-anak muda, pemuda-pemuda yang larang. Siapa? Kenapa? Alasannya apa? Makanya saya tanya masyarakat asli sini siapa? Mana? Yang ngelarang siapa? Mana tokoh-tokoh pemudanya mana? Panitia mana? Tokoh masyarakatnya mana? Saya tanya, dari depan kemari mobil bisa masuk gak? Bisa masuk gak? Tapi mobil saya ditahan di depan, katanya gak bisa masuk, pakai motor aja dulu. Saya wasiatkan para pemuda-pemudi. Sebagaimana slogan kita para PHB. Sir wala takif. Semua yang keras. Sir. Yang keras. Sir. 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 Ikuti saya. Sir wala takif. Maju terus. Jangan pernah mundur. Jangan berhenti. Sampai mati. Berjuang untuk agama, bangsa, rakyat, negara. Jangan berhenti sampai mati. Jangan mundur walaupun harus hancur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya saya bersumpah demi Allah, selama kedua mata saya masih terbuka, maka saya tidak akan pernah kapok, lelah, capek, tidak akan pernah bungkam. Demi Allah, demi bangsa, demi NRI, demi Merah Putih, demi Pancasila, demi Bhinneka Tunggal Ika, demi rakyat Indonesia. Jangankan kamu di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya, murah harganya untuk tumpah demi rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada video ceramah Habib Bahar. Cuman dalam video kali ini mobil Habib Bahar ini dihadang oleh sejumlah pemuda di desa. Entah kenapa. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd, yang saya cintai, yang saya muliakan para alim ulama, segenap para habaib, para kiai, para asatid, para ajengan, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus segenap keluarga besar almarhum Al-Habib Abdurrahman Al-Madihid, Al-Habib Aqil Al-Habsyi, beserta seluruh para habaib yang lain yang saya cintai, yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ngerokok, matiin rokoknya, jangan sok jagoan kau. Kalau saya lagi ceramah jangan ngerokok. Saya ini nggak kayak penceramah-penceramah lain, ya. Saya juga ngerokok, tapi ada saat-saatnya. Ini adalah bukti. Ini bukti bahwasanya anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum Habib Abdurrahman Al-Madihid adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Karena anak-anaknya mengundang kita semua. Keluarga yang ditinggalkan mengundang kita. Duduk di sini. Baca ayat Quran, baca Yasin, baca tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, sholawat, dengarkan nasihat ulama. Yang dimana itu semua dihadiahkan untuk orang tuanya, saudara-saudara.
Ini kan bukti kalau anak-anak yang ditinggalkan anak-anak yang sebab jarang anak yang wafat orang tuanya terus dibikin hall. Saya tanya, anak yang orang tuanya udah wafat dibikinkan acara hall, anak seperti itu banyak atau jarang? Banyak. Banyak atau jarang? Banyak atau jarang? Makanya ini bukti anak yang ditinggalkan anak yang soleh. Saudara-saudara, Rasulullah udah bersabda, apa kata Rasulullah? Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalatha, sadaqatun jariyah, al ilmu yantafa'u bih, wa waladun salih yad'ulah. Apabila anak Adam wafat, manusia mati, maka terputus seluruh amalnya. Kita masih hidup sholat, dalam kubur nggak bisa jawab yang keras. Masih hidup sholat, dalam kubur nggak bisa. Masih hidup puasa, dalam kubur nggak bisa. Masih hidup sedekah, dalam kubur nggak bisa. Masih hidup haji, dalam kubur nggak bisa. Berarti putus nggak? Putus nggak? Putus nggak? Tapi ada 3 amal yang apabila 3 amal ibadah perbuatan ini kita tinggalkan ketika kita masih hidup, maka pahalanya tidak akan putus sampai datangnya hari kiamat. Apa salah satunya? Saya nggak bahas semua. Salah satunya doa seorang anak yang soleh kepada kedua orang tuanya. Seperti pada malam hari ini, ya, Sohibul Hajat ngundang kita berdoa buat orang tua beliau Habibur Rahman Al-Khirit. Doanya sampai kepada beliau di dalam kuburnya, saudara-saudara. Sebab kenapa? Penghuni kubur itu sama kayak kita. Persamaannya apa? Saya tanya, kalian butuh makan nggak? Butuh makan nggak? Penghuni kubur juga butuh makan. Cuma bedanya kalau kalian makan nasi, makan tahu, makan tempe, makan jengkol, penghuni kubur makanannya Ada satu cerita. Ada seorang ulama bermimpi. Di dalam mimpinya dia lihat penghuni kubur sedang berebutan makanan. Maksudnya berebutan doa. Nah, ada satu penghuni kubur yang gak ikut berebutan. Jadi dia santai aja, gak berebut. Yang lain berebut. Ini orang alim tanya, ya fulan, itu penghuni kubur yang lain berebutan doa. Tapi kenapa kamu kok gak berebutan? Apa kata dia? Iya, mereka berebutan doa ketika ada orang yang lewat di ini kubur terus baca Fatihah, mereka berebutan. Ya. Terus kalau ada yang baca Fatihah, Al-Fatihah ila arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, mereka berebutan. Kalau ada yang lewat di kubur, Assalamualaikum ya ahlil kubur, Al-Fatihah ilaikum bisirril Fatihah, mereka berebutan. Saya ngapain saya harus berebutan, sedangkan saya meninggalkan anak yang selalu mengirimkan Fatihah untuk saya. Nah, seminggu kemudian ini orang alim mimpi lagi, ketemu sama ini orang tadi. Tapi ini orang tadi ikut berebut. Kalau sebelumnya kan dia nggak berebut, paham? Sekarang dia ikut berebut. Nah, orang alim ini nanya, kemarin seminggu yang lalu kamu nggak berebut, sekarang kok kamu berebut? Iya, karena anak saya yang biasa mengirimkan doa, anak saya sudah wafat, sehingga saya tidak lagi mendapatkan makanan, makanya saya ikut berebutan seperti yang lain. Paham? Jadi berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya semasa hidupnya saja, bapak-bapak, ibu-ibu. Walaupun orang tua kalian telah wafat, walaupun orang tua kalian telah mati, walaupun orang tua kalian telah terkubur, tetap wajib kalian berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana cara berbakti? Dengan mengirimkan doa untuk dua orang tua. Kalian bacakan Yasin seumpama. Kalian baca Yasin, kalian niatkan untuk orang tua dalam kubur.
Kata Rasulullah, man qara'a Yasin, siapa orang yang membaca Yasin, maka kelak di akhirat Allah persiapkan istana, temboknya terbuat dari emas putih, tanahnya terbuat dari kasturi. Di dalam istana itu terdapat 99 kamar. Tiap kamar ada 99 kasur. Tiap kamar 99 ranjang. Tiap ranjang 99 kasur. Tiap kasur 99 bidadari. Tiap kasur 99 bantal. Setiap bantal 99 bidadari yang Allah siapkan. Tadi kita baca Yasin. Baca Yasin nggak tadi? Baca Yasin nggak? Baca. Diniatkan untuk almarhum. Itu yang Allah persiapkan. Lah terus Beb, kalau perempuan gimana? Kalau laki-laki kan bidadari. Kalau perempuan yang disiapkan adalah pelayan-pelayan di sorga. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir. Andaikan, mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak masuk sorga. Andaikan di sorga suaminya ibu-ibu, bidadarinya banyak, itu nggak sama kayak di dunia. Kalau di dunia suaminya ibu-ibu ngelirik perempuan, cemburu nggak? Cemburu nggak? Cemburu nggak? Di akhirat, di sorga tidak ada perkara apapun yang bisa memutuskan kenikmatan. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe. Mudah-mudahan Allah ganti dengan rezeki yang lebih baik dan lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.